Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisma Nugraha. Saya dari kelas 10 ATPH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Ini adalah bagian dari Kesultanan Pajeng yang dipimpin oleh Ki Agung Pamanahan. Hingga akhirnya Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan takhta diserahkan oleh Panembahan Senopati yang menjadi raja pertamanya. Kerajaan Mataram Islam sangat kuat dan besar, namun menjelang tahun 1755 Mataram Islam mengalami konflik perpecahan pada 13 Februari tahun 1755. Disepakatilah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta yang masih ada hingga saat ini. Raja-raja Mataram Islam merupakan keturunan dari Ki Ageng Sela dari Demak. Namun karena adanya pergantian kekuasaan yang rumit, pada saat itu wilayah Kerajaan Mataram Islam yang ingin berdiri sendiri, akan tetapi Panembahan Senopati berhasil menguasai dan mengekspansi area kekuasaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Berdirinya Kerajaan Islam Mataram Islam kita lepas dari kisah tiga orang, yaitu Danang Sutawijaya, Deka Tingkir, dan Ki Gede Pamahanan. Dikutip Laman Dinas Kebudayaan Kota Jogja singkatnya, Deka Tingkir meminta Boan Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Deka Tingkir yang nantinya menjadi pendiri Kerajaan Panjang menjadikan sebidang tanah di Mantok bila kedua membantunya mengalahkan Arya Panangsang. Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya pun sukses menuntaskan misi tersebut. Menempati janjinya, Jaka Tingkir menghadiahkan alas mentaok untuk keduanya. Ki Gede Pemanahan langsung membuka hutan angker tersebut. Tak lama berdirilah kampung Cikal Bakal Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Ketika Ki Gede Pemanahan wafat di tahun 1575 Masehi, Danang Sutawijaya naik tahta. Danang Sutawijaya kemudian memutuskan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Ia mendirikan Mataram Islam dan menggelari dirinya dengan sebutan Penambahan Senopati. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat, Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan yang lainnya di Pulau Jawa seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Perkembangan bahasa dan budaya. Sultan Agung juga memperkuat perkembangan di bidang bahasa, sastra, dan budaya di Kerajaan Mataram Islam. Di antara pengembangan dalam bidang bahasa adalah penggunaan bahasa Bagungan untuk bangsawan. Selain itu, bahasa Sunda juga mengalami perkembangan dengan adanya versi halus. Di bidang budaya, acara-acara besar seperti Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha diakulturasikan dengan budaya Indonesia dan Hindu. Alhasil dikenal nama acara seperti Gerebek Mulut, Gerebek Puasa, dan Gerebek Besar. Sementara itu, untuk bidang sastra, kitab filsafat sastra Gending muncul sebagai karya sang raja pada masa pemerintahannya. Kitab-kitab terkenal seperti Serat Niti Sastra dan Serat Astabrata juga muncul. Perkembangan ekonomi Mataram Islam. Syarat kuatnya sebuah kerajaan juga mempengaruhi oleh kekuatan ekonominya. Mengutip buku kitab terlengkap Sejarah Mataram Islam oleh Sucipto Abimanyu, pada masa kejayaannya Mataram Islam memiliki 2 pilar utama penyokong ekonominya. 1. Peningkatan produksi beras dengan cara memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana irigasi. Hal ini kemudian berhasil mendongkrak produksi pertanian
yang kemudian membuat rakyat makmur. Kedua, penyatuan kerajaan Islam di pesisir Jawa yang membuat kekuatan perdagangan dan pelayaran Mataram Islam kokoh dan tangguh. Usai Sultan Agung wafat, tumpuk kekuasaan Mataram Islam beralih ke tangan Amangkurat. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Usai ditinggal pergi Sultan Agung, Mataram Islam terus mengalami kemerosotan. Puncaknya adalah ketika Amangkurat II lebih memilih untuk membangun Kesunanan Kartasura ketimbang mengembalikan kejayaan kerajaan Mataram Islam. Kisah keruntuhan ini dimulai sejak masa pemerintahan Amangkurat I, putra Sultan Agung dan naik tahta. Bertolak belakang dengan sang ayah Amangkurat I yang kejam memimpin Mataram Islam dengan kebijakan politik yang sama kejamnya. Akibat gaya pemerintahannya yang buruk, banyak kerajaan yang melepaskan diri sehingga melemahkan posisi Mataram Islam. Tak hanya itu, Amangkurat I juga menghabisi para pembesar Mataram Islam maupun musuh-musuhnya tanpa belas kasih. Salah satu kebijakannya yang paling disesalkan adalah kerja sama dengan VOC. Sebanyak kerajaan yang dulunya membantu Sultan Agung untuk menghabisi VOC kini bersitenggang dengan Mataram Islam akibat kebijakan tersebut. Dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.